Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil Islam, alhamdulillahi ala nikmatil hidayah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Al-hadis. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat pertama di bulan mulia, bulan Muharram, kita dipertemukan. Allah berikan kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Tidak lupa khotib berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Iman dan takwa inilah sebagai fondasi orang yang beriman, orang muslim menjalani kehidupannya. Karena tanpa iman, tanpa ketakwaan, seseorang akan menjalani kehidupannya dengan terseok-seok, bahkan tersesat. Nauzubillah min dzalik. Baru-baru ini viral sebuah berita yang sungguh miris. Ada seorang wanita berkenalan dengan seorang laki-laki, lantas mereka menjalin kasih sayang, tapi tanpa iman, tanpa takwa. Singkat cerita, mereka pun menjalin hubungan yang hubungannya ini terlarang, bahkan hilang dari keluarganya. 3 tahun kemudian didapatkan wanita ini sudah luka karena kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, bahkan menjadi buta permanen. Ini adalah perbuatan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi kalaulah ada iman dan takwa dalam dirinya. Padahal ketika lihat orangnya menutup aurat, laki-lakinya
wanitanya, tapi sudah kehilangan iman dan takwa, maka kehidupannya tersesat mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini memasuki Muharram, bulan yang dimuliakan, di mana kita masuk di Jumat yang pertama. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa ketika memasuki bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar termasuk menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Boleh jadi hari esok adalah besok, ataupun lebih jauhnya adalah hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas amalan apakah yang bisa menjadikan seseorang beruntung bahkan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di bulan yang baru ini, di bulan Hijriah, tahun Hijriah 1448 Hijriah, adalah momentum yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan, yakni adalah muhasabah. Muhasabah adalah menghitung-hitung, mengevaluasi, introspeksi diri. Kalaulah seseorang berprofesi sebagai pebisnis atau pedagang, pastinya akan melakukan hitung-hitungan. Berapa modal yang dikeluarkan, berapa keuntungan, ataukah malah kerugian. Maka muhasabah ini menjadi amalan yang bisa kita lakukan. Introspeksi diri kepada diri sendiri. Lantas apa sajakah yang perlu dimuhasabahi, yang perlu diintrospeksi? Yang pertama adalah orientasi kehidupan kita. Kalau dalam bahasa agama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal yang dilakukan tergantung niatnya. Apakah aktivitas kita pondasinya adalah mentaati Allah, mentaati Rasul? Maka marilah kita ke dalam diri kita untuk muhasabah. Apa niat yang kita adakan dalam diri ini? Apakah bekerja hanya untuk bekerja saja? Apakah menuntut ilmu hanya menuntut ilmu saja? Bekerja saja, berdagang saja, menjadi pejabat saja? Tentunya tidak. Pondasi bagi orang yang beriman adalah wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Setiap apa yang dilakukannya niat karena Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang perlu kita introspeksi diri. Berikutnya yang perlu kita muhasabahi adalah berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan misalnya kepada pemuda, la taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah dekati zina karena itu perbuatan yang keji. Maka sami'na wa ata'na. Kata Allah, inna syirka la zulmun azim.
Janganlah berbuat syirik karena itu adalah kezaliman yang besar. Maka kita sami'na wa ata'na. Seseorang yang dia bermuhasabah, maka hal yang kedua adalah berkaitan dengan ketaatan. Lantas ketaatan apa yang mesti diutamakan? Maka para ulama menyampaikan bahwa ketaatan yang utama yang perlu diutamakan, bahkan yang pertama kali dihisab adalah salat. Seseorang ketika salatnya benar, maka amalan-amalan yang lainnya juga dibantu. Bahkan ketika seseorang salatnya didirikan dalam kehidupan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan seterusnya amalan-amalan yang lainnya. Berikutnya yang perlu kita muhasabahi setelah ketaatan adalah bagaimana kita introspeksi diri. Sudahkah larangan-larangan Allah kita jauhi? Allah melarang kita untuk berbuat zalim, maka kita berbuat adil. Allah melarang kita untuk mendekati zina, maka kita menjauhinya. Sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa fikir-fikirna. Kita taat tapi berpikir dulu. Tapi ketika Allah memerintahkan ketaatan, kita malah menjauh dari Allah. Dan hal yang keempat yang terakhir yang perlu kita muhasabahi adalah berkaitan dengan waktu kita. Sudahkah waktu kita dipergunakan untuk taat kepada Allah, untuk beramal salih di jalannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang ada iman dalam dirinya. Wa amilus shalihat, yang dia beramal salih. Wa tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Bukankah ketika seseorang ingin dia beruntung, ada dalam ketaatan, perlu sabar. Menghadapi ujian hidup perlu sabar. Bahkan ketika seseorang itu bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang-orang yang bersabar adalah Allah bersamanya. Itu amalan yang pertama, yakni muhasabah. Lantas amalan yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan yang utama ini adalah berhijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah 218. Lantas, apa itu hijrah? Hijrah itu maknanya melangkah. Hijrah itu maknanya berpindah. Hijrah itu maknanya meninggalkan. Hijrah itu berubah. Melangkahkan kaki untuk mengharap ridha Allah, berpindah dari jalan maksiat ke dalam jalan ketaatan, meninggalkan hal-hal yang Allah larang dan berubah menjadi lebih baik lagi. Dan amalan yang terakhir yang bisa kita lakukan di bulan yang baru ini adalah istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu
Rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itulah 3 amalan yang bisa kita lakukan di tahun Hijriah ini, di bulan yang baru ini. Yang pertama adalah muhasabah, yang kedua adalah berhijrah, dan yang ketiga adalah istiqomah dalam agama Islam, istiqomah dalam beramal, mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita untuk berusaha mengamalkan amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang tadi sudah kita bahas bersama. Yang pertama adalah muhasabah, menghitung-hitung diri. Ketika seseorang dia lebih baik dari hari sebelumnya, maka dia menjadi orang yang beruntung. Ketika seseorang sama dengan hari yang kemarin, maka dia merugi. Dan ketika hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka orang tersebut celaka. Inilah salah satu kutipan yang disampaikan oleh salah satu sahabat. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang beriman selalu berusaha ada dalam taat, ada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kehidupan ini senantiasa berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang sedih. Tapi bagi orang yang istiqomah, ketika sedih maka dia ingat bahwa Allah bersamanya. Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika sudah jalan-jalan terlihat buntu, dia ingat bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tergolong menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna